Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya ibu-ibu? Masih ya, sambil dinikmati hidangannya, kadarnya, mudah-mudahan berkah apa yang dimakan ya. Amin. Boleh ulangi sekali lagi bu? Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam wa syahrul qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan sama-sama kita hormati unsur pemerintahan desa, dalam hal ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa, dan kepada seluruh unsur pemerintahan desa, perangkat desa dalam setiap tingkatan sesuai dengan jabatan dan fungsinya. Yang sama-sama juga kita hormati Ketua BPD beserta seluruh anggotanya, yang kami hormati juga Ketua DKM Masjid Nurul Iman beserta strukturnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat isya dan tarawih, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatunya, namun insya Allah kita semuanya semoga masih dalam limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita dengan tidak bosan-bosannya senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmatnya yang begitu banyak tak terhingga, sehingga saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, seumpama ranting-ranting pohon dijadikan pena dan lautan yang luas dijadikan tinta, lalu kita gunakan untuk mencatat setiap nikmat-nikmat Allah, maka sampailah kering air lautan itu, tidak sanggup kita menyelesaikan menulis semua nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, tak sanggup kita menghitungnya. Oleh karena itu sangat patutlah bagi kita orang-orang yang beriman, tidak ada kata lain melainkan kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Dengan apa? Dengan kita mentaati, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang dan diharamkan. Itu bentuk syukur yang sesungguhnya. Salawat dan salam juga tercurahkan, terlimpahkan keharibaan junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama saya mohon maaf, beberapa hari yang lalu Pak Heri mengabari saya lewat chat. Nah, katanya saya ada jadwal di Masjid Nurul Iman untuk mengisi safari Ramadan. Namun saya sampaikan kembali
kembali di hadapan jamaah. Saya mohon maaf karena biasanya sepaket Pak Kades ya, imam dan apa? Kultum. Nah, ceramah apa kultum nih? Kalau kultum udah habis nih waktunya. Ceramah ya. Baru mau khotbah selesai Pak kalau kultum. Langsung saya tutup. Jadi apa itu? Saya mohon maaf karena saya tidak bisa mengimami. Mungkin hanya bisanya ceramah saja ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, saya ini sebenarnya ada gangguan pita suara. Nah ini supaya tahu aja kan. Kadang-kadang saya ceramah itu Pak, khotbah di sini pernah di Hidayah. Sebenarnya saya menolak menjadi imam sebenarnya. Tapi apalah daya. Ayo, gitu kan? Gitu. Akhirnya ya jadi imam juga kan? Mungkin bapak-bapak yang jamaah di sini pernah dengar saya jadi imam Pak ya. Begitulah Pak. Apalagi sholat tarawih Pak, berapa rakaat itu harus bersuara. Sholat Jumat saja yang 2 rakaat saya keteteran suara saya. Apalagi sholat tarawih yang jumlahnya banyak. Jadi mohon dimaafkan, dimaklumkan Pak. Jadi saya sudah menderita pita suara ini sudah hampir 5 tahun. Belum titik Pak, saya pomanya. Illa man aba, kecuali yang enggan. Kita ini sudah dijamin masuk surga, tapi ada yang enggan Pak. Moh kalau bahasa Jawanya. Moh. Sahabat bertanya, ilaman aba ya Rasulullah. Siapa sih? Sopo sih? Wong sing ora gelem masuk surga. Siapa? Wahai Nabi, siapa orang yang enggan itu, yang tidak mau masuk surga itu? Apa kata Nabi? Faman ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, ya, mentaati syariatku, mengikuti petunjukku, mengikuti ajakan dan seruanku, maka dialah yang masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tetapi orang yang maksiat kepadaku, yang tidak mau mendengarkan seruanku, menjadi pembangkangku, inilah sesungguhnya orang-orang yang enggan. Paham ya? Nah sekarang apa syariat? Salah satu syariat Nabi itu di bulan Ramadan kita diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Kita puasa semua kan? Kita taat berarti. Kalau kita taat berpuasa, artinya kita telah taat menjalankan perintah Allah. Kita taat menjalankan seruan Nabi. Selain puasa Bu, sholat 5 waktunya terjaga gak Bu? Terjaga Bu ya. Jangan ini mentang-mentang puasa karena tidak makan, tidak minum seharian Pak, badannya lemes, matanya kunang-kunang, berarti tidak kuat katanya. Ada dalil dia dengar Ustaz ceramah, ya, naum shaimun ibadatun. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Akhirnya dia amalkan Pak. Itu aja kerjanya, ya. Dari apa? Dari ibadah dengan ces. Ini pengamalan yang kedua, ya. Salah. Maksudnya itu Bu, ketimbang ibu nganggur-nganggur, ngobrol-ngobrol sama tetangga kiri kanan, ngerumpi ngalor ngidul, akhirnya menggunjing, menggibah, ya, mengomongi orang lain. Nah, daripada melakukan hal-hal yang sia-sia, menambah dosa, lebih baik tidur. Nah, tidurnya itu berpahala Bu, sama dengan ibadah. Tapi bukan tidur yang lupa waktu Bu, tidur yang sampai kita sholat zuhur lewat, asar lewat, maghrib baru bangun karena mau. Jangan
ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, orang yang berpuasa itu kata Allah ya, dalam hadis Nabi disebutkan Ishaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda iftorihi. Yang pertama bahagia ketika dia berbuka. Coba ya, kalau kita mau berbuka itu apa rasanya? Oh, rasa senang, rasa gembira. Sudah sehari-hari kita tidak makan, tidak minum, haus, apa saja yang dilihat ketika di siang hari itu Pak, kayaknya mau dimakan semua. Lihat buah sawit seperti anggur, lihat ada di bawah karpet, oh ada kurma, oh ternyata dipegang kecoa, ya kan? Oleh karena bawaan kita lapar tadi, apa-apa sepertinya enak dimakan. Sampai-sampai Bu, kadang-kadang nih, bukan ibu sini, ibu yang sana, itu kalau mau buka, ya kelilinglah dia, cari takjil, ya toh. Aduh, ini kayaknya enak nih, sempol ayam, beli. Di mana tuh ayamnya? Duh, kok tahu ya? Maaf, permisi. Mau bakso bakar, beli. Pempek, laju, semangka, jeruk, wah semua dibeli. Itu nafsu tadi. Padahal puasa itu kan harusnya mengendalikan hawa nafsu. Tapi kita memperturutkan nafsu kita, nafsu lapar mau makan tadi. Ini hati-hati. Di mana puasa kita tadi? Harusnya Pak, semakin puasa, semakin hemat. Ya, semakin sedikit makan, semakin sedikit anggaran. Lah ini kalau semakin puasa, ya anggaran semakin membengkak. Ya, belanja dapur semakin besar. Karena apa? Semua kita beli semua. Itu nafsu, hawa nafsu Bu. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Itulah baru puasa yang sebenarnya. Belilah secukupnya saja. Toh faktanya ketika kita berbuka Bu ya, kan tadi apa-apa dibeli itu. Begitu kita buka, ternyata hanya segelas air putih, hanya sebiji kurma yang kita makan, langsung kenyang Pak. Itu yang tadi dibeli itu banyak tidak dimakan, tidak termakan lagi, hilang selera. Akhirnya mubazir, ya innamal mubadzirina ikhwanis syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Nauzubil. Nah, jadi dari sekarang ke depan kita rubah polanya, ya. Sudah, kita jangan perturutkan hawa nafsu. Tapi ada juga begitu buka, ya es cendol masuk, cincau masuk, empek-empek masuk, apa lagi Pak? Buah masuk. Ya, itu nih. Buah masuk, semuanya masuk. Bakso masuk. Nah, ini buka balas dendam, ya. Seharian tidak makan dan minum, ini saatnya balas dendam. Nah, jangan. Itu justru penyakit. Padahal puasa itu harusnya sehat. Kata Nabi, ya. Saya lupa artinya. Cuman artinya begini, berpuasalah kamu karena puasa itu menyehatkan. Lah, ini kenapa banyak orang puasa kok malah pada sakit? Lambungnya kumat, rematiknya kumat, apalagi macam-macam. Ya, ada yang sampai dirawat di rumah sakit. Akibat apa? Tidak menjaga pola makan yang sehat, memperturutkan hawa nafsu. Padahal Nabi sudah mengajarkan. Kata Nabi, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, cukuplah sesuap nasi itu untuk menegakkan tulang punggungmu.
sesuap. Tapi kalau memang itu dirasa kurang, maka makanlah sepertiga untuk makanan. Perut kita ini dibagi tiga, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara, untuk nafas. Itu yang sehat. Loh, kita ini malah polteng, ya, polteng, betul ya? Habis memakan susah berat, wah perutnya sampai susah, tarik nafas pun berat. Begitu mau taraweh, wah sudah, yang ngantuk lah, yang bawa, jangan kan mau taraweh, angkat perut aja, keberatan perutnya. Nah, ini perut ini sumber penyakit Pak, kalau tidak dijaga, sampah semua isinya. Makanya Nabi itu tidak pernah sakit Pak. Nabi itu manusia yang tidak pernah sakit, kecuali satu kali itu menjelang wafatnya, baru sakit. Nabi itu paling sehat. Makanya kalau kita mengikuti gaya hidup Nabi, Pak, sehat sebenarnya kita ini Pak. Kalau penyakit kita yang macam-macam tadi, itu salah satunya itu tadi, ya, memperturutkan nafsu perut kita. Perut ini kalau mau diturunkan Pak, macam-macam, ya, itu sumber daripada penyakit. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itulah kalau ya, masih banyak anak dia omong, tapi saya mau pakai kemalaman, ada 9 seperempat. Jadilah ya. Nah, jadi aku takut kayak kemalaman, ibu istirahat ya. Besok bangun pagi-pagi, nak sahur, nak masak apa namanya? Hidangan untuk sahur keluarga, ya. Jadi jangan sampai itu tidur kemalaman, tapi boleh kalau ibu lanjut di rumah melek-melek dulu Bu, jangan langsung tidur. Untuk apa? Tadarus Al-Quran. Karena apa? Di bulan Ramadan ini salah satu amalan yang paling sangat dianjurkan itu, salah satunya, banyak sebenarnya, salah satunya adalah kita membaca Al-Quran, ditingkatkan. Malamnya lagi, nanti jam 3 bangun sholat tahajud, witir tadi sudah, ya jangan witir lagi karena tadi sudah witir. Tapi abdolnya kalau kita memang positif malamnya bangun sholat tahajud, positif tapi ya syaratnya positif. Jadi habis taraweh gak usah witir dulu, jadi taraweh saja. Nanti malam bangun sholat tahajud baru ditutup dengan witir. Karena sebenarnya witir itu sholat ganjil penutup sholat sunnah malam, gitu sebenarnya. Nah, tapi kan persoalannya kan kita belum tentu sholat tahajud, ya, bukan tahajud yang ada tahajud. Karena kita tidak bangun tahajud, ya sudah, habis tarawih langsung witir. Tapi ternyata kita bangun, ya sudah tahajud, cuma tidak usah witir lagi, karena witirnya sudah, itu kayak. Nah terus saya tambah sedikit lagi, ada yang harus kita, walaupun ini sunnah ya, ada sunnah-sunnah puasa, banyak, saya sebutkan 2 saja. Yang pertama, menyegerakan ketika berbuka. Jadi kalau sudah masuk waktu maghrib, langsung kita batalkan puasa kita, walaupun hanya dengan seteguk air dan sebutir kurma. Di sana ada keberkahan. Jangan menunda-nunda, makruh. Tidak, jangan. Bukan haram, tapi makruh. Sebaiknya segera batalkan puasa kita. Itu sunnah. Yang kedua, kita awali dengan makan yang manis-manis, seperti kurma, madu, gitu. Dan hindari makan yang terlalu panas, hindari makan yang terlalu dingin. Itu penyebab lambung, asam lambung naik. Makanya banyak yang buka langsung lambungnya ya sakit sampai punggung. Nah, jadi Pak, ada yang kalau saya kurma itu direndam air panas sebiji kurma, 1 biji jadilah, atau 3 ganjil ya, sunahnya makan kurma ganjil. Kita rendam air panas mendidih, kita seduh, nanti airnya kita minum hangat-hangat. Wah, rasakan Pak, manfaat
Ya, sehat di badan Pak. Betul Pak, cobalah. Serius nih. Lemah Pak ya. Itu menyehatkan lambung, mencuci usus kita juga. Langsung menetralkan asam lambung juga. Sehat ya. Jangan Bapak hantam dengan es. Lambung lagi panas-panasnya, lapar seharian disiram dengan es yang dingin. Aku tak nangis lambungnya. Oke Pak ya. Nah, sunnah yang berikutnya mengakhirkan sahur. Jadi makan sahur itu sunnahnya diakhirkan. Jangan ini jam 2 makan sahur, terlalu lama, terlalu malam. Jam 3 masih kemalaman. Yang pasnya itu apa? Yang pasnya itu ya kurang lebih 10 atau 15 menit sebelum masuk sholat subuh. Itulah makan sahur yang paling pas. Tidak terlalu malam. Dan itu memang sudah mengakhirkan makan sahur. Tapi jangan mepetnya ke subuh, keteteran gitu dimakan. Ya, keselok-keselok. Karena apa? Kejaran, takut makan keburu subuh. Makan juga tidak boleh tergesa-gesa. Mungkin ini saja penyampaian saya pada kesempatan Safar Ramadan pada tahun ini, yaitu Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Saya yakin di sana sini penyampaian saya banyak kurangnya, banyak hilangnya, banyak salahnya, banyak juga kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.